Name itu apa? Name? Oh Iya. iya, name is Aulia di Zahra. Azwir? Siapa namanya? What's your name? Aulia di Zahra. Aulia de Zara. What a beautiful name. Namanya sangat cantik, bagus. Thank You're welcome. Coba ini bacanya apa? Ayo. Baca. Sebenarnya ada kendala Bu kalau Bisa bayangkan kan seperti itu Iya. kita perjuangannya. Wah. Dulu itu umur 12 tahun, 9 tahun. Nulis aja Mas. Ada yang dari Brebes, bahkan ada yang dari Sumatera, Palembang. itu orang tuanya kemana Pak mereka Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Bang Joni di channel paling ngacol. Yes, Joni yes Bapak, apa kabar? Yes, di episode kali ini Bang Joni ingin menuju ke sebuah tempat yang bernama Tunas Mulia, di mana Tunas Mulia merupakan sebuah sekolah gratis yang akan kita tuju itu. Yang menarik adalah sekolah gratis itu ternyata awalnya ditolak oleh warga. Jadi katanya warga atau pekerja-pekerja pemulung itu lebih baik menjadikan anaknya itu membantu menjadi pemulung daripada harus bersekolah. Tapi dengan kegigihan para pengurus yayasan, akhirnya mereka dengan ikhlas menyekolahkan anaknya demi masa depannya yang lebih baik. Perjalanan di sini cukup macet dan ini baru pertama kali tim Gasjon menuju ke sebuah tempat yang sungguh horor. Tapi di sini kita belajar satu hal, bagaimana pentingnya kedisiplinan masyarakat dalam membuang sampah agar membantu kinerja teman-teman petugas-petugas kebersihan yang membuang akhir itu. Karena tumpukan sampahnya kalau lu lihat langsung, buset. Gue baru sekali lihat tumpukan sampah itu bisa seperti bukit di Sentul. Jadi seperti gunung-gunung kecil gitu. Dan itu udah terlalu overload untuk menampung sampah dari Jabodetabek. Jadi semoga memberikan kita semua informasi baru bahwasannya pentingnya menjaga kebersihan dan juga mengelola sampah. Itu bisa dimulai dari kalian buang sampah, memilah-milah sampah itu di rumah. Jadi perjalanan masih panjang. Saksikan terus Gasjon. Assalamualaikum. Wah, sampai juga Bang Joni ke sebuah tempat yang kata orang-orang di sini adalah tempat jin buang anak. Ya Allah, jauh banget ya kan. Cuman sebelum kita turun di kondisi yang semua tidak kita senangi ini, kita bagaimanapun juga harus mentaati dan juga menjaga protokol kesehatan dengan menggunakan cairan-cairan yang bisa kita percaya. Dalam hal ini Bang Joni menggunakan produk dari Higen, produk dalam negeri yang bisa kalian dapatkan di Shopee dan juga Tokopedia. Cairan ini selain produk dalam negeri sudah lolos uji SNI dan juga MUI, ya kan? Dan di dalam produk ini ada zat monoklorin namanya. Itu adalah sebuah cairan dari minyak kelapa yang kekuatannya menyerupai kekuatan dari air susu ibu yang bisa mematikan 14 jenis virus termasuk corona. Jadi sebelum kita turun, pastikan kita membersihkan tangan untuk menghormati orang dan juga untuk dihormati orang, kita harus menjaga itu. Ceprot, ceprot, ceprot. Ceprot, ceprot, ceprot. Produknya banyak sekali, ada hand sanitizer, ada disinfektan, dan lain-lain. Bisa menghilangkan virus dan juga hutang piutang. Sekarang Bang Joni akan turun, dan saat ini Bang Joni sudah berjanjian dengan Ibu Hajah Widianti, seorang yang sangat berjasa di lingkungan ini. Untuk kalian Gasjon garis keras yang penasaran tempat apa ini, saksikan terus setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum. Nabrak jadinya. Alright Joni, masih di episode paling ngocol, apalagi kalau bukan Gasjon, dan Bang Joni masih ada di kawasan tempat mulia ini yang bernama Tunas Mulia, dan Bang Joni akan berjanjian dengan seorang hajah, wah elah, seorang ibu yang jasa-jasanya tak terhingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ibu cantik banget, usia berapa ini? Ketawa sih. Setengah abad lewat. Ibu dengan siapa Bu namanya Bu? Ibu Widi. Wih, vokalis Panggilannya band. Widi. Ini vokalis band berarti bukan ya? Ibu Widi, sebelum Ya. kita ngobrol ada baiknya kita semua bersih Bu. Ibu saya semprotkan dulu Bu. Boleh. Ini menghilangkan Siap. hutang piutang Bu. Ya, iya, Mas. Iya bener Bu, riba hilang semua. Termasuk kesedihan juga hilang Kesedihan ya. hilang. Jadi Galau ya. Bu Widi ini adalah salah seorang pengajar di sini Bu ya. Iya, Ini boleh saya dijelaskan Bu? relawan, ha. Ini tempat apa ini Bu? Ini apa ya? Sekarang sebuah yayasan ya, tempat pendidikan luar sekolah sebenarnya. Oh. PKBM ya masuknya ya. Dulunya ini sekolah alam. Oke. Sekolah alam itu sebenarnya
apa namanya, mengadopsi itu sekolah yang kondisinya kita tidak terkungkung dalam satu kelas, tapi Atau- kita bisa belajar di mana saja, tidak usah Di dalam tergantung sebuah dari ruangan dalam gitu ya. sebuah ruangan. Informal lah gitu ya. Nah, informal. Ini memang pendidikan non formal. Oke. Nah, ini yang menarik, Bu. Di dalam ini kita bicara soal mutiara di dalam tumpukan sampah. Iya. Kawasan ini terkenal dengan area TPA Bantar Gebang. TPA Bantar Gebang. Tapi Ada di sebelah. apa ini sejarah awal mula dari tujuan mulia mendirikan sekolah gratis untuk Anak-anak pemulung anak-anak ya, pemulung ya? sekitarnya ya. Iya. Iya, tadi Bu, boleh sambil jalan-jalan, Bu. Di sini Ibu tuh Sekitar- nggak kelihatan cantiknya. Ibu saru sama ini soalnya. Gimana, Bu? Sejarahnya berdirinya, Iya, Bu? dari tahun sekitar 2004 ya Oh. kita sudah berkenalan dengan komunitas pemulung. Ya. Waktu itu di apa namanya, di tempat pembuangan sampah itu ternyata banyak sekali anak-anak yang nggak sekolah, intinya awalnya seperti itu. Oh, jadi orang tuanya pemulung, Iya, anaknya juga nggak iya, sekolah. anaknya nggak sekolah kan pindah dia dari mana? Ada yang dari Kerawang, ada yang dari Bandung, ada yang dari Jawa Tengah, Brebes semua. Itu kan nomaden ya, Heeh. dia pindah nanti nyari lagi tempatnya pindah lagi. Jadi anaknya terpaksa dibawa. Nah dia ada yang putus di kelas 1 SD di kampungnya, ada yang kelas 4, ada yang kelas 6, macam-macam gitu. Ah, Jadi ternyata banyak yang tidak bisa baca tulis juga. Masya Allah, Oh, padahal udah luar tua-tua biasa. tuh, Bu ya. Ya ada yang 9 tahun belum bisa nulis gitu. Kemudian selama 2 tahun ya mikir gimana bikin sekolah untuk mereka seperti itu. Perjalanan waktu yang panjang ya akhirnya terus kita apa namanya sharing dengan para tokoh pendidikan gitu ya. Kita belajar untuk mendirikan sebuah sekolah yang beda dengan yang lain mereka gitu. Jadi jadilah sekolah alam. Dulu sekolahnya di sini Mas. Nanti kita bisa lihat ya lokasi ini sebelah. Jadi ini kalau kita bicara sekolah ini, John, ini awalnya, lokasinya iya. berjarak kurang lebih sekitar 300 sampai 500 meter, Bu ya. Meter, iya. Jadi baunya masih wajar. Sekolahnya Terus masih harus bau jalan? sampah. Ya, silakan kita lihat jalan nih. Jalan nih Mas. Jadi inilah mengapa Nah, sebelah situ tuh ya. Iya. Heeh. Jadi ini mengapa tujuan mulia ini akhirnya menjadikan nama sekolah ini menjadi Tunas Mulia mungkin, Bu ya. Mulia, karena mencari tunas-tunas sebenarnya yang dia belum terdidik ya, belum terasah. Nah itu dia tumpukannya seperti itu. Waduh, sampahnya John, Ah. Masya Allah itu dosa-dosa sampah. orang semua itu, Bu. Dosa orang Jakarta, Iya, Bogor, orang Tangerang Jakarta. sudah semua. Nah itu seperti itu. Nah anak-anak itu pada ngambil sampah berdasarkan itu dan mereka jadi tidak sekolah. Intinya awalnya sebenarnya seperti itu. Jadi memberikan wadah untuk mereka sekolah. Cuman tempatnya seperti apa? Akhirnya kita desain menjadi sekolah alam. Sekolah alam itu berarti yang tidak terkungkung dengan harus masuk kelas, pakai sepatu, pakai seragam. Mereka kan nggak punya. Iya, jadi memang sekolah sekolah alam itu ya bebas saja. Sekolah nggak pakai sepatu, nggak pakai seragam, nggak pakai tas, buku-buku juga bebas. Kita belajar waktu itu mau di bawah pohon boleh, Bebas mau gitu di ya. mana bebas. Di sawah itu ada sawah itu, nah gitu. Iya, John. Jadi tidak terkungkung dengan apa namanya kurikulum umum waktu itu awalnya. Tapi Ibu Haja sendiri, Ibu Haja Iya. ini kan merupakan relawan berarti, Bu ya. Iya. Berarti apa yang membawa Ibu akhirnya ke sini, menggugah Ya hati? kepedulian saja karena saya memang memang guru gitu ya. Ya terbetik aja rasa loh. Zaman sekarang masih belum bisa baca tulis gitu kan, Iya, ngenes gitu miris loh. gitu ya. Miris. Makanya betul. seperti lagu, Bu. Lagunya gini. Terpujilah wahai engkau. Jadi Iya. hati seorang Bu Hajah Widi yang membawa Ibu akhirnya Iya. mengabdi di sini ya. Iya. Nah, kalau di sini, Bu, ini kan kita bicara Nah, ini ada masih- sekolah. Ini tempat sampah dulu Mas. Jadi Oh, ini dulu gudangan sampah semua? Oke. Jadi sampah warga buangnya di sini. Oke. Gitu. Kemudian ada donatur dari banyak pihak, Ya. kemudian ini dijadikan wakaf. Jadi dulunya wakaf ini tanah kosong itu ya. Oke. Betul yang disampaikan tadi ke tempat jin buang anak. Benar. Saya setuju memang begitu. Memang bisa sama ya intinya. Jadi di sini tuh nggak ada penduduk, dulu nggak ada rumah-rumah di sekitar sini. Jadi ini tempat pembuangan warga, buang ke sini. Kemudian kita Belajarnya desain. berarti di depan-depan sampah itu, Bu ya? Dulunya kita ngontrak di dalam tempat-tempat sampahnya langsung pakai kardus-kardus aja. Pokoknya judulnya bus belajar mulung, udah mulung bisa belajar, nanti nyari lagi seperti itu. Cuman pertanyaan saya, Bu, ini kan kalau Ya. kita bicara pendidikan kan biasanya bicara soal perlawanan ya, Bu. Nah, awal berdirinya apakah terjadi Oh penolakan? iya betul. Seperti Tuh, apa tuh pertanyaannya bagus. Bagus, berarti saya dapat nilai 9 berarti. Warga kan ada yang sudah paham, ada yang belum. Iya. Kan seperti itu, ini termasuk ini masyarakat tokoh ini ya ada beberapa yang sudah memberikan masukan gitu, pentingnya pendidikan. Kalau untuk warga segini kan ada sekolah juga. Cuman kita kan ininya konsumsinya untuk anak-anak
warga pemulung yang memang nomaden kan. Oke. Dia tidak punya kakak, tidak punya akte lahir, tidak punya anak-anaknya itu mau sekolah di tempat Tapi yang nggak bisa. formal nggak bisa, makanya kita Oh. tampung seperti itu. Tapi artinya apakah ini dibuka untuk umum atau hanya Iya. untuk orang-orang tadi aja? Berarti kameramen saya yang nggak sekolah bisa sekolah di sini, Bu ya? Cang, lo sekolah di sini lo, Cang, biar bisa baca lo. Beda. Nah, ini udah ada kelas-kelasnya nih, Bu ya? Ya ini kan sudah berapa ya, 2006 berarti awas, Bu, udah tanggal, Bu. 15 tahun lebih ya. Jadi mereka sudah banyak yang lulus dari sini dan sudah bisa mandiri. Udah ada yang Banyak kuliah, ya, saya dengar udah juga kuliah, ya. sudah. Wah, Masya Allah. Ini tapi secara legalitas ini gimana, Bu? Maksudnya, apakah ada kelas 1 sampai 6 atau? Iya, jadi dikelompokkan. Pada awal pembuatannya mah dari 50 siswa kayak gini, itu ada macam-macam. Dari kelas 1 sampai SMP itu ada. Oke. Dari 50 nih seperti Oh, ini. ini siswa-siswanya Ya, nih? ini siswa-siswanya. Assalamualaikum. Sehat semua, Gas John, Gas John, Gas John. Nah ini sebagian ini kelas mungkin kelas berapa? Kelas 2 apa kelas 3 dek? Ini kelas berapa ini? Kelas berapa? Oh, ini kelas tahfiz. Ini di kelas yang sana ada kelas 2, bagi-bagi aja. Pinter ya? Nah, Biar gede, seperti biar itu. punya duit banyak. Heeh. Ini kan kalau kita bicara anak pemulung, artinya kita bicara masalah ekonomi nih kan? Iya, betul. Artinya ketidakpunyaan atau Heeh. ketidakmampuan membayar sekolah. Iya, iya. Nah, ini perihal biaya untuk apakah anak-anak itu bayar, Bu? Ya, ini free, Gratis? gratis total. Kalau nggak gratis mereka nggak sekolah, mendingan mulung. Gitu. Jadi, Lalu bagaimana dengan tenaga-tenaga pengajar seperti Ibu Haja? relawan di sini ada beberapa gitu kan. Awalnya ya kita nyari-nyari teman-teman yang punya kepedulian sosial itu ternyata banyak juga. Oh, ternyata Dari banyak ya? mahasiswa tuh yang mau penelitian kadang-kadang saya ajak untuk ini. Jadi ternyata pemikiran saya banyak orang jahat itu salah. Salah. Salah satunya ini Ternyata. membuktikan ya. Jadi Saya juga dulu berpikir bingung, lu nyari relawan susah sekali karena tempatnya di tempat. Kalau sekarang sudah terbentuk bangun ya, lu dulu kan masih di dalam sampah itu nggak ada yang mau. Ya, ogah akhirnya ya, kita ogah jin berdua aja ogah, Bu, coba. beneran, Bu. Oh, oh. Iya, memang di sini tuh ini tempat jugangan sampah, ini kita desain saja. Jadi orang yang begitu masuk sini nggak percaya, lah ini ada sekolah mungil di tumpukan gunung sampah. Karena kita desain, tujuan mendesain itu supaya mereka itu Menarik betah ya. dan merasa memiliki. Oh, meskipun saya tidak bisa sekolah di sekolah formal, saya juga punya sekolah sendiri yang model seperti ini. Ada kebanggaan gitu ya? Membangun kebanggaan mereka sehingga mereka juga senang bersekolah. Ya artinya dari Seperti sini itu. kita sebenarnya bisa mengambil sedikit hikmah bahwasannya kebaikan itu bisa dilakukan dengan cara apapun. Iya, betul. Termasuk Seperti itu. pengabdian teman-teman tenaga pengajar seperti ini yang memberikan kita rasa malu. Apa yang sudah kalian lakukan untuk generasi muda, ya kan? Tidak ada bentuk konkretnya. Tapi dari sini seharusnya kita bisa mempelajari keikhlasan beliau mengabdi kepada teman-teman di sini tanpa ada bayaran berarti, Bu ya? Iyalah, orang kita yang malah membuat Wih. memberi ya. Kebetulan kan kita misalnya rezekinya dari yang lain ya. Iya, benar, Dari memang kita kebetulan saya juga asli guru gitu ya. Ibaratnya tidak untuk mencari di sini, memang untuk pengabdian. Salah satu pengabdian masyarakat. ASN kan harus ada pengabdian masyarakat. Oh iya benar. Pertanyaan saya adalah, ini kan berarti ini bisa disebut sekolah informal. Iya, Artinya apakah lulusannya diakui secara negara, Bu? Diakui karena kita kan ujiannya ujian paket. Oh. Ujian paket A, paket B, paket C gitu ya. Apakah dari sini, Bu, muncul ilmuwan-ilmuwan atau orang-orang yang lulus akhirnya bisa membanggakan komunitas ini sendiri? Kita berharap seperti itu, tapi sebagian alumni ada yang sudah membuat juga satu tempat taman bacaan juga langsung di komplek karena memang dia tinggalnya di Pemulung sana. Jadi dia ingin mengabdi ke komunitasnya. Ya, sudah bisa- jadi, Oh, sudah jadi. begini. Oke. Dan itu alumni sini yang kita beasiswain dan sudah jadi sarjana. Alhamdulillah. Jadi kita tuh sarjana udah ada sekitar 6 ya. Ada 6 dari sini ya? Iya, sudah. Kalah kameramen saya nggak sekolah lu. Udah sekolah di sini. Iya. Nih Cang, teman-teman lo nih Cang, cocok sama lu tuh, tingginya sama. Kerelaan, apakah ada kemauan dari anak-anak? Saya mikir gini ya, kan biasanya ya bagaimanapun juga mungkin pemulung-pemulung itu memaksakan anaknya untuk membantu kerja. Iya. Ngapain betul. lu sekolah Iya, gitu? betul. Apakah Betul. ya itu bagaimana Itu yang terjadi meyakinkan itu? seperti itu. Ya meyakinkan itu gimana? Pertanyaan itu bagus Oh banget. bagus, memang 9 lagi saya. karena memang kenyataannya seperti Oh, itu. gitu ya? Jadi awalnya tuh orang tua itu nggak tahu pentingnya pendidikan anak. Oke. Jadi kita itu ibaratnya tarik menarik dengan anak, sampai ngerayu-ngerayu orang tua.
Jadi sebelum anaknya itu saya tarik untuk sekolah, itu kita kasih masukan dulu, orang tuanya kita kumpulin dulu. Sosialisasi. Iya, pulangnya biar dia tidak rugi sehari dapat uang untuk mulung, ya kita bawain sembako. Disogok ya. Iya, seperti itu. Kita kasih pendekatan pentingnya sebuah pendidikan, kan nggak mungkin kan emaknya pemulung nanti anaknya Iya, jadi betul. pemulung lagi. Nah, itu memberikan masukannya seperti itu. Betul, Akhirnya ikhlaslah dia memberikan anaknya itu untuk sekolah. Dan itu nggak bisa tiap hari, karena kalau tiap hari mereka merasa rugi juga, karena nggak ada yang bantu. Akhirnya kita buat sekolahnya sehari sekali, Senin, Rabu, Jumat, Oh, tetap Minggu. ada kompensasinya minta gitu ya. Berarti artinya gini, ini kita bicara kapan kita mau maju dari bangsa berkembang kalau masih ada masyarakat yang berpikir primitif seperti itu. Kalau tidak menjadikan pendidikan sebagai hal yang utama, Bu ya. Nah, sekarang sudah sekian lama ya sudah mulai terbuka mereka dengan ikhlas menyekolahkan mereka Alhamdulillah. datang. Karena gini, Kalau Bu. dulu harus nyogok dulu. Dulu nyogok. Karena bagaimanapun juga sebagai generasi muda itu usaha sekeras mungkin untuk menjadi lebih baik dibanding orang tua Iya, gitu ya. betul. Nah, Bu, kita lanjut lagi tuh, di situ ada suara yang bikin kameramen saya Oh, iya, panas boleh, lagi latihan iya, ngaji boleh, kayaknya, Bu ya. iya. Ini kalau ini kelas-kelasnya Ini kelas Berarti- ada kelas berarti 4, ini yang kelas tahfiz itu nah, ya. artinya gini, Bu, ini kurikulum negara atau ada agamanya juga, Bu? Ada. Jadi kita sebenarnya mengadopsi dua. Jadi ada kurikulum kejar paket ya. Ibaratnya non formal gitu, PKBM kan itunya. Ini kelas. Ini boleh saya Ya, gabung nggak? silakan Bu. Assalamualaikum. Wah, lagi belajar apa nih? Oh, alright. Yes, understand. Jadi ini ada adik-adik dari Tunas Mulia sedang belajar bahasa Inggris. Alright. What's your name? What's your name? What's your name? Ayo, mukanya panik nih. What's your name? Ya, name itu apa? Name. Oh Iya. iya, my name is Aulia Zahra. Alwir? Siapa namanya? What's your name? Aulia Zahra. Aulia Zahra. What a beautiful name. Namanya sangat cantik, bagus. You're welcome. Nih, Ibu ngajar bahasa Inggris, Bu? Iya, biasa. Udah berapa lama ngajar di sini? Hampir 1 tahun. 1 tahun ya. Capek nggak sih ngajarin orang-orang seperti ini? Capek, tapi kan nggak apa-apa. Yang penting pahalanya. Annyeonghaseyo, pahalanya yang penting, ya kan? Ya udah, semoga kebaikan Anda mentransfer knowledge Anda kepada adik-adik ini menjadi berkah. Karomah Allah Subhanahu wa taala. Oke, silakan dilanjut. Alright, see you around. Yeah. Yes, no. Kameramen saya sariawan dengar bahasa Inggris juga. Itu salah satu bukti, John. Bahwasannya keikhlasan mereka belajar itu ada rasa semangat dari adik-adik kita untuk Iya, betul. ingin tahu lah paling tidak ya. Iya. Saya tadi kagum loh, anak kecil udah bisa jawab what's your name. Kameramen saya ditanya what's your name langsung buang air bus saking nggak ngertinya gitu loh. Ya, ini kelas juga, ini kelas berapa ini, Nak? Baca. Nah, ini kelas baca Kelas nih, baca. baru latihan baca A B C D. Sekarang dites nih. Coba ini bacanya apa? Ayo. Baca. Sebenarnya ada kendala, Bu, kalau Bisa bayangkan kan seperti itu Iya. kita perjuangannya. wah, John, Nampak. ini ngeladenin Dulu, iya. Dulu itu umur 12 tahun, 9 tahun. Nulis aja Mas. Seperti itu. yang sebenarnya yang harus kita sebarkan ke penonton tuh harusnya kita miris, Bu, di Indonesia atau di Jakarta lah. Masih ada yang seperti ini ya. Ini pinggir Jakarta ya? Iya sih. Cuman paling tidak semoga dengan adanya kegiatan ini Amin. membuka Oh, mata kita semua lah ya. Sudah. Nyatanya kan sudah ada kok yang udah berhasil kan? Iya, benar. Sudah diterima di perguruan tinggi, berarti diakui gitu loh. Insya Allah. Kita ujiannya gitu. Jadi buat kalian gas dan garis keras yang menyaksikan video ini Iya, adalah bukti silakan, nyata untuk kalian berbuat baik. Jadi kalau kalian tergugah hatinya untuk membantu generasi-generasi muda Indonesia yang ternyata masih ada yang terbelakang seperti ini, kalian bisa ikut menyalurkan donasi di nomor Ya, rekening satu ini di bawah rekening. pokoknya nanti dimasukin, Bu ya. Oke, Ya, kita ini jalan-jalan lagi, Bu ya. itu. Ya. Oke, pokoknya dari lubuk hati yang saya paling dalam Iya. mendoakan Ibu Haja dan Amin. rekan-rekan relawan Mm. agar apa yang dilakukan itu berbuat baiknya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Iya. taala, Bu ya. Ini lagi pada ngapain? Ayo. iya. Lagi ngapain? Pengen udah. Mau wudhu ya? Mau wudhu, Masya Iya. Allah. Mau Ini sholat kelas- berarti ya? Ini kelas tahfiz ya? Tadi Kelas- apa ngaji ya? Kelas 1. Oh, kelas 1, kelas Kamu? ngaji. Kelas 1. Kelas 1 juga. Namanya siapa?
Aira namanya cantik-cantik ya, anak zaman sekarang. Tahu nggak om kameramen namanya jelek-jelek banget. Kamu namanya bagus. Gimana, seneng nggak sekolah di sini? Seneng. Apa yang kalian dapatkan di sini? Belajar apa coba? Ayo. Apa? Ada istirahat. Oh, ada istirahatnya. Terus Bisa ngobrol. Ngobrol-ngobrol sama siapa? Teman-teman. belajar apa tadi? Soal. Soal apa? Udah baca belum? Berarti udah bisa baca? Coba om tanya, baca, ini tulisannya apa? Ayo Aira. Yang paling atas nih. Paling atas apa Apa tulisannya? ayo? Apa tulisannya? Iya. Ayo. Yang paling atas. H-I. Wih. Nah, pintar. Udah bisa ya. baca hand sanitizer. Jadi Again. semangat belajarnya. Ini berarti orang tuanya di sana, Bu? Iya, tinggalnya di situ. Semoga kalian bisa belajar dan Di bisa depan lebih baik sana, dari orang tua ha-ha. kalian. Semangat! Cayo, teriak Cayo, cayo. ayo, Cayo. Saksikan terus. Assalamualaikum, gasco. Janda muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel paling ngocol, apalagi kalau bukan Gas John, dan masih bersama saya Bang John nih. Sekarang saya berada di cottage. Lokasinya kayak di ini ya, di villa-villa yang berada di puncak. Sekarang saya lagi nunggu Pak Nadam. Beliau adalah adik kandung dari Menteri Pendidikan Indonesia, namanya Nadam Makaram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener kan namanya Pak Nadam kan? Bener, Pak. Apanya Pak Nadim? Oh, nggak ada apa-apa aja. Kalau ini tempat apa nih, Pak? Boleh jelaskan kepada kita nih, Pak? Ini saung-saung yang buat nginep santri yang nginep di sini. Oh, jadi kalau tadi saya dengan Bu Hajah itu sekolah, Sekolah. ini ada pesantrennya ternyata di sini pesantrennya, ya. ya pesantrennya. Dan santrinya itu rata-rata dari mana, Pak? Rata-rata sebagian besar masih dari sekitar sini, tapi ada juga yang jauh, ada yang dari Babelan, ada yang dari Brebes, bahkan ada yang dari Sumatera, Palembang. Itu orang tuanya kemana, Pak, mereka, Pak? Bercerai ya. Aduh. Ada yang ya bahkan ada yang istilahnya ditelantarkan lah Aduh, bahasanya aduh, gitu. Akhirnya kita ambil seperti itu. Jadi bisa kita sebut anak-anak terbuang atau anak jalanan gitu ya, yang diselamatkan. Sebagian sih, nggak semua sih. Oke, Ada jadi sebagian. itu satu pesan penting kalau kita jadi orang tua, jangan menantarkan anak. Ya betul. Karena betul. jangan mau enak, maunya anak. Iya kan, Pak? Bener? Iya, betul. Mau enak tapi nggak mau anak. Harus semuanya harus tanggung jawab. Tapi ini tempatnya saya lihat cukup cantik, Pak. Iya, cukup proper lah, cukup pantas gitu untuk tempat anak-anak gitu. Ini dari mana aja nih, Pak? Ya, ini sebenarnya donasi dari beberapa komunitas dan lembaga ya. Tadi saya lihat ada logo ACT, itu dia memberikan Ya, apa, Pak? itu ACT bikin sumur Oh, dan sumur ya? kamar mandi. Jadi Gitu. di sini kita bisa melihat berbagai perbuatan baik dari berbagai kalangan, Kalangan ya. memanusiakan manusia gitu ya. Iya. Pak, pertanyaan saya, Pak, kalau pesantren itu mereka ngapain di sini, Pak? Santri-santri itu? Jadi mereka belajar agama khususnya tahfiz ya. Kemudian juga kita ajarin mereka praktek ya. Ya. Ada hidroponik, ada tanaman. Oh, ini ada hidroponik, Pak ya? Ada kebun, ada kolam ikan, ada kandang ayam, ada kandang kambing juga. Nah, untuk mengelola anak segitu banyak, Pak, itu apa tantangan yang dihadapi oleh pengurus selama ini? Ya, satu tantangan utama adalah dari anaknya ya, karena kan kita tahu sendiri anak itu kan bukan anak-anak yang mereka dibesarkan dari keluarga yang mapan atau keluarga yang harmonis ya. Betul. Banyak kan dari mereka itu broken home istilahnya kan. Dari 10 anak yang wawancara itu 6-nya broken home. Waduh. Makanya kita mikirkan ini suami istri bercerai itu kan kita juga tapi ya gimana lagi, kita harus tampung mereka. Kalau bukan kita siapa lagi bahannya kan. Betul. Mereka kita wadahin. Nah, itulah tantangannya anak-anak itu karakternya itu ya cenderung sedikit liar lah awal-awalnya kan, terus kasar dan sebagainya. Bahkan awal-awal itu berantem tuh tiap hari, Pak. Kadang kakak beradik berantem itu. Kan aneh, kakak beradik di sini malah berantem kan.
Ya tapi ya tetap itu namanya anak-anak kan, kenakalan anak masih wajar lah, kita coba edukasi terus, kita bimbing anak-anak, ya alhamdulillah mulai berkurang. Nah ini Pak, ini untuk berarti ada sekitar 30 orang lebih kali, ada 30 nyawa di sini Pak ya? Iya ada. Nah ini kita perihal konsumsi nih Pak. Nah ini dapurnya. Saya nggak ngelihat ada dapur. Oh ada, oh ini dia nih. Dapurnya nih, dapurnya masih sederhana ya kita ya. Jadi di sinilah tempat menyambung perut Iya. puluhan orang ya? Itu. Ini ada Wah. dapur. Oh lumayan, bagus ya. Ya begitulah. Yang masak gitu-gitu siapa Pak? Ya ada kita, ada Ini, wali ini santri. Pak, gorengannya Pak dimakan Pak? Iya makasih Pak ya. Ini cabai panen sendiri. Oh ini cabai panen sendiri? Nah, Oh anak-anak- hidroponik? Ah, bukan, Oh, ini bukan. makan biasa. Oh, Biasa ya. nih cabai produk lokal dari Bantar Gebang. Sumur Batu kecamatannya. Kecamatan Bantar Gebang, Kelurahan Sumur Batu. Wah, ya Allah timunnya segede gaban, segede dosanya kameramen ini deh. Gede banget timun tuh, sore, baru lihat timun saya sore. nih, timun segede gini. Timun sore. Ini dari sini juga Bu? Timun sore. Oh, jadi ini budidaya santri-santri dan warga sini lah pokoknya ya. Mantap sekali. Ada markisa juga ya. Kita yang bisa panen bisa. Jadi sehari ini mereka ada yang aktivitas masak untuk Iya, makan. bantuin. Makan normal Pak? Makan sehari 3 kali? Ya, 3 kali. Oh kalah kameramen saya makan Iya. cuma sehari, seminggu sekali Pak dia Pak. Artinya ini jelas berkembang pesat lah dari tahun 2006 tadi ya. Iya, berkembang besar. Dari sekolah alam yang tidak ada bangunan, sekolahnya di pinggir sampah, hingga Iya. sekarang udah ada bangunan, Iya. dan sekarang ada pesantren. Ada pesantrennya, ada Luar biasa. pesantrennya. Jadi inilah bukti nyata bahwasannya kebaikan yang tulus itu akan melahirkan banyak kebaikan juga Pak, ya kan? Iya, betul. Jadi dari saya sudah banyak mendapat inspirasi nih dari rekan-rekan pengurus dan juga bahkan siswa tadi Pak, untuk menomorsatukan, menomorwahidkan pendidikan Pak. Iya, Karena pendidikan satu-satunya cara kita untuk merubah. melawan atau merubah jalur kemiskinan. Karena kemiskinan adalah awal mula dari segala bencana gitu ya. Ini Pak, saya terima kasih banyak. Dan buat kalian Gasjon Garis Keras yang memiliki hati untuk membantu saudara-saudara kita, ini bisa menyalurkan bantuan kalian ke yayasan apa namanya Pak? Tunas Mulia. Yayasan Tunas Mulia. Inilah bukti nyatanya bahwasannya dana yang dikelola juga digunakan secara tepat dan bermanfaat. Jadi semoga dengan tayangan ini membuka wacana kalian, membuka pandangan kalian tentang perihal bagaimana pentingnya pendidikan dan juga pentingnya berbuat baik ke sesama manusia. Nah buat kalian juga nih yang belum follow Instagram Bang Joni, itu ada di apung.gasjon. Dan buat kalian yang tertarik dengan merchandise keren ala Gasjon, ada di Shopee dan juga toko Pak Dedi ya kan. Seperti biasa, jangan pernah buang sampah sembarangan, patuhi peraturan lalu lintas dan sayangi keluarga kalian. Bang Joni izin pamit dari Bantar Gebang. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gasjon, Gasjon. Yes, assalamualaikum. Mantap.